Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Fazilah Kairunisa kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan iNews Siang ini kami awali dari informasi mengenai pemerintah yang menyatakan sikap mengenai kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh oknum dokter PPDS di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Dilakukan di seluruh rumah sakit Kemenkes adalah jaminan keamanan. Pemerintah berkoordinasi dalam melakukan upaya kolaboratif antar pihak serta berkomitmen perbaiki masalah di tenaga kesehatan yang belakangan jadi sorotan. Menteri Kesehatan menyatakan harus ada perbaikan sistem yang diterapkan dalam dokter atau program dokter spesialis. Kementerian Kesehatan juga akan memberikan sanksi tegas yang berdampak pada efek jera kepada para pelaku. Langkah konkret yang akan dilakukan pemerintah diantaranya saat rekrutmen peserta wajib mengikuti tes psikologi untuk mengetahui kondisi kejiwaan peserta calon dokter. Transparansi dari proses rekrutmen juga digarisbawahi pemerintah untuk memastikan tidak ada lagi salah pilih dokter spesialis. Kejadian di Bandung, kita lihat hal-hal yang terjadi terus-menerus ini benar-benar sangat memprihatinkan dan kami menyesalkan sekali kejadian-kejadian yang berdampak bukan hanya kepada bagi peserta didik, tapi juga terutama bagi masyarakat semua. Untuk itu kami merasa harus ada perbaikan yang serius, sistematis dan konkret bagi pendidikan program dokter spesialis ini. Nah, beberapa langkah-langkah konkret yang akan dilakukan nanti akan dijelaskan oleh Direktur Utama Rumah Sakit Hasan Sadikin dan juga Rektor dan Dekan dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Tapi saya sebagai Menteri menitipkan beberapa hal yang perlu dilakukan kita pemerintah agar kualitas dan juga bukan hanya keterampilan tapi budaya dari para peserta pendidikan dokter spesialis ini bisa kita bentuk dengan baik agar bisa meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Beberapa hal yang saya titipkan agar benar-benar harus dilakukan. Yang pertama adalah pada saat rekrutmen dari calon peserta pendidikan dokter spesialis itu diwajibkan untuk melakukan mengikuti tes psikologis. Sehingga dengan demikian kita bisa mengetahui kondisi kejiwaannya dari bersangkutan untuk bisa melakukan pendidikan ini dan nantinya akan bisa melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Saya juga minta yang kedua agar transparansi dari proses rekrutmen ini dilakukan dengan baik sehingga tidak ada lagi yang preferensi khusus yang mengakibatkan kita akan salah pilih dari peserta pendidikan dokter spesialis ini. Kami juga ingin memastikan bahwa afirmasi bagi putra-putri daerah yang masih kekurangan dokter spesialis kita lakukan. Karena kita sudah hampir 80 tahun mereka, distribusi dokter spesialis ini selalu bermasalah. Karena memang kebanyakan yang masuk adalah bukan. Sementara itu di tengah proses hukum yang sedang dijalani pelaku pemerkosaan Dr. Residen Anestesi Unpad terhadap keluarga pasien di RSHS Bandung muncul fakta baru. Salah satunya Satpam RSHS diduga mengetahui peristiwa pemerkosaan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Satpam di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung diduga mengetahui pemerkosaan terhadap keluarga pasien oleh oknum dokter residen anestesi Priguna Anugrah Pratama. Hal tersebut terungkap setelah tim kuasa hukum korban menemukan postingan salah satu influencer kesehatan Dr. Mirza serta pengakuan dari keluarga korban. Dari cerita kakak kandung korban, ketika korban FH sedang menjenguk sang ayah di dalam ruang ICU, salah satu satpam menghampiri dan menginterogasi korban. Dengan bahasa yang tidak pantas, petugas tersebut bertanya kepada korban bagaimana rasanya disetubuhi.
Seolah-olah satpam tersebut mengetahui jika korban sudah disetubuhi pelaku. Mendapat pertanyaan seperti itu, korban hanya terdiam. Menurut kuasa hukum korban, Jutek Bongso, menduga ucapan yang dilontarkan satpam kepada korban seolah-olah mengetahui tindakan bejat dokter residen tersebut. Sepertinya security ini kalau dari percakapan yang kami dapat seolah-olah mengetahui ada kejadian ini. Artinya kami mau pastikan apakah kejadian ini sudah umum sehingga ini menjadi viral dan diketahui oleh security yang sana. Kalau ini kejadiannya benar, security ini tahu, ini saya nggak tahu mau ngomong apa lagi kepada lembaga. Sebelumnya, dokter residen RSHS dari program pendidikan dokter spesialis Unpad, Priguna Anugrah Pratama, diduga melakukan pemerkosaan terhadap penunggu pasien di RSHS. Pelaku sudah ditetapkan menjadi tersangka dan dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi melakukan penyelidikan usai korban dugaan pelecehan seksual oleh dokter rumah sakit swasta di Kota Malang melapor. Alat bukti tengah dikumpulkan, salah satunya yakni rekaman CCTV rumah sakit. Personel Satuan Reserse Kriminal Polresta Malang Kota mendatangi Rumah Sakit Persada Kota Malang Sabtu kemarin. Selain melakukan pengecekan kamar inap korban, polisi juga mengumpulkan alat bukti, salah satunya CCTV. Kini polisi masih melakukan pendalaman dan akan segera memanggil Dr. AY jika sudah selesai memeriksa keterangan saksi-saksi. Karena dugaan pelecehan seksual terjadi pada tahun 2022, maka analisa rekaman CCTV tengah dilakukan. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan kasus dokter IGD Malang yang diduga melecehkan pasiennya, kita sudah terhubung dengan Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Yudi Risdianto. Selamat siang, Pak Yudi. Selamat siang, saya Dr. Baik, makasih Pak. Pak Yudi, sejauh ini bagaimana proses hukum yang tengah berjalan? Jadi betul. Terima kasih saya jelaskan di sini. Benar, tanggal 18 kita sudah menerima pelaporan korban dugaan tindak pidana pelecehan yang dilakukan oleh oknum dokter di salah satu rumah sakit swasta yang ada di Kota. Dan langkah-langkah selanjutnya kami melaksanakan pemeriksaan data korban. Selanjutnya kami melaksanakan pengecekan di TKP untuk mengumpulkan barang bukti dan untuk mengetahui saksi siapa saja yang mengetahui kejadian. Baik, lalu apa Pak hasil dari pemantauan ke TKP dan juga pengumpulan alat bukti? Serta ini kan kejadiannya sudah dari tahun 2022 ya Pak ya, apa kendalanya untuk mengumpulkan alat bukti ini? Ya, kami masih berusaha ini ya, dari kita seperti masih berusaha untuk mengumpulkan barang bukti dari CCTV. Makanya CCTV saat ini kami analisa, kami pelajari siapa saja yang mengetahui, melihat atau benar kejadian dugaan tindak pidana pelecehan. Baik, kami mendapat informasi katanya ada penambahan jumlah korban. Jadi total korban sampai saat ini ada berapa Pak? Jadi untuk sementara ini, sampai saat ini, hanya satu bahwa berdasarkan informasi dari penasihat hukum atau pengacara dari korban, ya, ada beberapa yang mengaku telah menjadi korban. Namun sampai saat ini kami belum menerima pengaduan maupun pelaporan dari korban-korban tersebut apa yang diterangkan oleh pengacara. Namun kami Polresta Malang Kota siap menerima apabila adanya korban-korban lain yang akan melakukan pengaduan atau pelaporan di Polresta Malang. Oke, berarti baru satu korban yang melapor ya Pak. Tapi kalau dari dari keterangan kuasa hukum tidak menutup kemungkinan masih ada korban yang merasakan hal yang sama. Kalau untuk motif sendiri Pak, apa sih Pak motif dari pelaku ini? Nah, sementara ini motifnya masih kita dalami. Karena kami masih mendalami melakukan pemeriksaan tentang saksi-saksi yang dilakukan nanti kepada terduga pelaku.
Oke, baik. Kalau untuk pemeriksaan mantan-mantan pasien dari pelaku sendiri, apakah sudah dilakukan, Pak Yudi? Belum. Kenapa? Nah, kami saat ini juga masih melaksanakan koordinasi ya. Koordinasi komunikasi terus, karena komunikasi hukum, korban-korban yang menjadi korban maupun dokter tersebut. Jadi kami menghimbau apabila memang ada yang merasa atau katakanlah menjadi korban pelecehan yang dilaksanakan atau dilakukan oleh tersebut, segera mungkin melapor ke Polres Malang Kota agar kami bisa menindaklanjuti dengan cepat. Baik, kalau untuk alasan korban baru melapor sendiri padahal kasusnya juga sudah terjadi sejak tahun 2022 lalu, apakah ada keterangan atau ada informasi mengenai ini, Pak? Ya, untuk sementara dari korban mengalami trauma. Makanya kami dari Polres Malang Kota memberikan pendampingan psikolog. Oke, baik. Jadi prosesnya juga proses hukumnya juga masih dalam penyelidikan ya Pak ya. Bagaimana nanti apakah ada masih dalam pendalaman bagaimana nanti. Tapi kalau dari pihak rumah sakit sendiri apakah sudah memberikan keterangan Pak kepada kepolisian bagaimana pelaku bekerja dan juga pada saat melakukan hal itu? Nah, belum karena kita masih arah pengumpulan barang bukti dan mencari saksi yang mengetahui kejadian. Baik Pak Yudi. Baik Pak Yudi, berarti kita tunggu perkembangan dari kasus ini gitu ya Pak, semoga mendapat titik cerah. Terima kasih Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Yudi Risdianto telah bergabung di iNews Siang. Salam sehat selalu Pak, sampai jumpa.